tanda baca yaitu simbol bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fenom, suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Fungsi tanda baca adalah untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, dan untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis tanda baca dan penggunaannya. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Dubai. Contoh kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, saya akan datang jika tidak turun hujan. Yang ketiga ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan. Titik 2, akuntansi, manajemen, dan ilmu komunikasi. Yang keempat ada tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Tanda titik 2 koma, baju, celana, dan kaos. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Yang selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Plak, alhamdulillah, kuda itu berjalan dengan cepat, sampai-sampai orang itu tidak bisa mengendalikannya. Di depan terlihatlah jurang yang sangat dalam. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa presiden saat ini? Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, jangan letakkan benda itu di depan saya. Selanjutnya lagi ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, tutup jendela sekarang, perintah ayah. Yang selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring sendiri dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 9 garis miring UM garis miring 4 garis miring 2016, Jalan Anggrek 2 garis miring 18, tahun ajaran 2016 garis miring 2017. Yang terakhir ada tanda penyikat atau apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan sama dengan akan. Yang kedua ada mereka sudah datang. Kan sama dengan bukan. Malamlah tiba. Lah sama dengan telah.